Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya rahimin. Ya hayyatu rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang dicintai Rasulullah. Pencinta masjid adalah pencinta Rasulullah. Rasulullah mencintainya dan kita mencintai Rasulullah. Cinta kita antara kita dengan Rasulullah mesti timbal balik. Cinta kita dengan Allah mesti timbal balik. Orang yang beriman kalau tidak merasa dicintai Allah, imannya perlu direvisi, perlu disemak, perlu diperbaiki. Dalam Quran Allah mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Tanda kita cinta kepada Allah, kita mencintai rumah Allah, mencintai panggilan Allah, mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Selawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Pagi ini kita menyambung ide Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang apa? Waktumu usiamu. Kita dikasih waktu adalah usia. Tempo kita hidup itulah waktu. Yang Allah bersumpah dalam Quran dengan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Rata-rata manusia itu rugi, tidak memanfaatkan waktu. Itu artinya wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, rata-rata manusia mungkin di atas 90% rugi. Tak datang ke masjid rugi, tak salat berjamaah rugi, tak tahajud rugi, tak baca Quran rugi, tak menambah ilmu rugi. Ilmu itu makanan akal. Kalau ilmu tak bertambah, akalnya tak makan, sama dengan badan fisik tak makan, macam mana jadinya? Coba kita jangan makan 3 hari, 4 hari, seminggu. Betul ilmu kalau kita tidak menambah ilmu, akal itu tidak makan. Kata ulama, ilmu itu makanan akal, bahan pokok, kepentingan pokok akal itu ilmu. Imam Ghazali mengatakan di sini, apa katanya? Ada Arabnya di atas, ada terjemahnya di bawah. Kita lihat saja pesan mesra Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tidak layak waktu atau masamu tak terurus tanpa manajemen. Waktu itu perlu diurus. Ini tentang manajemen waktu ini. Time management. Pengurusan waktu. Waktu itu perlu diurus. Karena waktu itu usia. Kalau waktu tidak diurus, usia tidak terurus. Apalah jadinya. Apapun pekerjaan kita, usaha kita, aktivitas kita kalau tidak diurus, jadilah centang perenang. Jadilah lintang kukang. Jadilah kusut. Jadilah keruh. Terjadi kekeruhan dalam hidupnya, kekusutan dalam hidupnya. Kalau hidupnya di atas bumi kusut dan keruh, nanti macam mana di padang mahsyar, macam mana di liang lahat, macam mana di hadapan Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan mesti diurus. Kalau tak terurus tanpa manajemen, lalu Anda hanya melakukan sesuatu secara kebetulan belaka, kebetulan Anda ingin ke masjid, datang dia. Itu kebetulan. Kalau terurus, dia datang dengan konsisten, dengan istiqamah, dengan teratur. Karena kedatangan kita ke masjid ini adalah menyahut, memenuhi panggilan Allah. Nah, justru sepatutnya siang malam Anda tetap bermuhasabah, introspeksi diri. Nah, untuk mengurus waktu perlu muhasabah. Berapa sudah usiaku? Berapa ramai teman-temanku sudah mendahului? Besok lusa giliran aku. Kalau aku meninggal, istri
yang ditinggalkan macam mana nanti? Adakah istri nanti akan mengirim pahala dari sama suaminya yang terbaring di lahat? Kalau suami yang meninggal, kalau istri yang meninggal, ditinggalkannya suaminya, adakah suami akan mengirim pahala jariah kepada istrinya yang sudah terbaring di lahat? Kalau ayah ibu yang meninggal, apa yang ditinggalkannya? Adakah ditinggalkannya anak yang saleh-salehah? Atau sebaliknya, apa jadinya anakku nanti kalau aku meninggal? Apa yang akan dia kirim sama aku? Apalagi di era digital, era globalisasi sekarang. Justru sepatutnya siang malam Anda tetap bermuhasabah, introspeksi diri, dan juga perlu mengatur agenda. Kita mesti ada agenda. Agendanya apa contohnya? Jam 4 tahajud. Yang tengah 5 siap-siap anak ke masjid. Nanti juga ada agenda istighfar waktu sahur. Lalu ada agenda. Apapun pekerjaan dunia, kerja di kantor, ada aturannya, ada agendanya, ada programnya. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru dulu, ada pelita pertama, pelita kedua, pelita ketiga. Sebelum pelita ada repelita namanya dulu. Kita macam mana? Macam mana agenda kita? Maka Imam Ghazali mengatakan perlu ada agenda. Pada setiap waktu Anda tetapkan agenda tertentu dan jangan dilanggar. Kalau kita tak paham menyusun agenda, baca sejarah orang yang telah tersusun agendanya. Ataupun konsultasi dengan orang yang bisa menuntun, membimbing. Kata ulama, orang yang nggak ada pembimbing rohaninya dalam hidup, kata ulama ya, banyak dibicarakan ini. Orang itu kalau tidak ada pembimbing rohaninya, dia akan dibimbing oleh setan iblis katanya. Man la syekha lahu fasyaitanu syekhuh. Siapa tidak ada pembimbing rohaninya, iblis akan membimbingnya sesuka hatinya. Nauzubillah. Kalau ada pembimbing rohani, pembimbing akan menuntun orang itu ikut aturan Allah. Jangan pula diutamakan sesuatu yang lain. Kalau sudah ada agenda, jangan diutamakan pula yang lain. Mesti tetap teringat ada seorang saleh ceritanya ya. Dia sedang mengingat Allah. Dia sedang berzikir. Dia ingat mati. Dia ingat rohnya akan dicabut. Lalu dia berzikir. Ada kawan mau ketemu. Apa dia bilang? Adakah Anda menjamin saya akan hidup sekian menit lagi? Oh, nggak bisa dijamin lah. Kalau itu jangan ganggu dulu katanya. Mereka menghitung per menit. Ajal itu mereka hitung per menit. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita sudah ada agenda dan kita turuti dengan baik, jangan dilanggar. Dengan demikian niscaya akan terbuktilah keberkatan waktu Anda. Waktunya akan barakah. Time tahajud, dia tahajud. Waktu tahajud, dia tahajud. Waktu baca Quran, dia baca Quran. Waktu beristighfar, dia baca Quran. Dia beristighfar. Waktu mendengar azan, dia mendengar azan. Waktu menyahut azan, dia tak ketinggalan. Doa sesudah azan, termasuk agendanya. Berdoa sesudah azan termasuk agenda seharian mukmin yang melayakkannya mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih mengatakan siapa yang berdoa sesudah azan layak mendapat syafaat Nabi. Orang kita yang selalu dibilangnya kalau banyak selawat. Kalau selawatnya banyak, kalau azan tak dengar, azan tak sahut, nanti dicari Nabi di sana. Nabi mencari orang yang tak datang salat berjamaah subuh. Jadi barakah waktu itu dengan adanya agenda, adanya susunan waktu, ada timetable. Adapun jika Anda biarkan dirimu terbiar sedemikian rupa, tak terurus,
atau bagai makhluk hewan, ayam, kucing, kambing, lembu, mana ada agendanya? Tapi kucing ada agendanya. Sebelum subuh itu dia standby tepi jalan. Kemana kita pergi, jumpa kucing standby di tepi jalan. Waktu sahur, waktu orang masih tidur, kucing sudah bekerja. Ayam sudah membangunkan. Ayam sudah membangunkan penduduk. Sehingga Luqman Al-Hakim pernah bilang sama anaknya suatu ketika, "Nak, jangan ayam jantan itu lebih bijak dari kau," katanya. Ayam sudah membangunkan orang, engkau masih berselimut lagi. Jangan sampai ayam jantan lebih bijak dari kau, nak, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ayam sudah dari jam sekian membangunkan orang supaya menghadap Allah. Ada yang terdengar, ada yang tak tahu. Nah, dulu pernah belajar di Purba. Ayat yang berpokok itu katanya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa standar, artinya, Uzkurullah hayyul ghafirun. Uzkurullah hayyul ghafirun. Uzkurullah hayyul ghafirun. Ingatlah Allah wahai makhluk yang lalai, insan yang lalai. Ada belajar dulu di Purba tentang suara ayam. Uzkurullah, ingatlah Allah. Sudahlah tuh, bangunlah. Ayyul ghafilun, wa insan yang lalai. Nah, dari sini pun kita dengar ayam berkokohan. Baik. Adapun jika Anda biarkan dirimu terbiar sedemikian rupa, tak terurus, atau bagai makhluk hewan, Anda tidak tahu apa yang seharusnya Anda lakukan. Bingung dia, niscaya kebanyakan waktu akan berlalu dengan sia-sia. Kalau tidak ada agendanya, waktunya akan berlalu dengan banyak sia-sia. Berapa tahun? Kalau kita tanya ya, atau orang itu menanya dirinya, berapa tahun dia tak mendengar azan? Mungkin sejak dia dewasa, sampai usia 20-an, 32-an, dia tidak nampak jalan ke masjid. Tidak terurus dari awal. Nah, kita patut menanya diri kita. Sia-sia. Justru, yang cetak miring itu ya, waktumu adalah usiamu. Usiamu adalah modal hidupmu. Usia ini modal. Agama ini ibarat berbisnis, berniaga. Modalnya usia. Bisnis agamamu adalah berdasarkan modalmu. Hebat Ghazali ini ya. Kata ulama, pernah saya baca buku. Kalau orang kafir mau baca karya Ghazali, katanya miskin masuk Islam. Apalagi orang Islam. Pernah saya baca buku dulu. Kalau orang kafir mau baca karya Imam Ghazali, hebatnya idenya, mesti masuk Islam. Apalagi lah orang Islam. Diulangi lagi ya. Justru waktumu adalah usiamu. Usiamu adalah modal hidupmu. Bisnis agamamu, agama ini bisnis. Agama ini bisnis. Ada untung, ada rugi. Untungnya apa? Pahala. Ruginya apa? Dosa. Agama ini bisnis. Disebut dalam Quran, banyak ayat tentang bisnis dalam Quran. Nah, kita lihat satu ayat ya. Kita lihat satu ayat surah Fatir. Ayat tentang agama ini bisnis. Ayat 29 halaman 437. Nanti pulang ke rumah tengoklah. Surah Fatir ini surah sebelum Yasin. Sudah Fatir Yasin. Dalam ayat 29 dikatakan 29:30 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Liwafahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Ayat tentang bisnis. Agama ini bisnis. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang mau baca Quran.
Ada agenda Quran dalam kesehariannya. Bukan Quran tak dibaca. Innalladzina yatluna kitaballah, yatlu itu membaca terus menerus. Hari ini baca, malam baca, besok baca, lusa baca. Kalau orang mengaji Arab, kalau kenal dengan grammarnya, yatlu fi'il mudhari lil hali wal istiqbal katanya. Fi'il mudhari fi'il kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya berterusan. Orang yang berterusan baca Quran satu. Wa aqamus shalah, dan dia menegakkan salat. Menegakkan salat kata ulama. Salat fardu mesti di masjid. Baca ayat-ayat tentang ulasan ulama tentang menegakkan salat. Baca tafsir. Jangan baca buku fikih saja. Baca hadis. Orang yang baca Quran dengan konsisten, kemudian dia menerapkan, menegakkan salat, wa anfaqu, mereka berinfak, pemurah orangnya, rajin berinfak. Sirran, secara tersembunyi, wa alaniyatan, secara terbuka, berinfak secara tersembunyi, tidak dilihat orang. Secara terbuka, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah akan mengharapkan bisnis yang tidak pernah merugi. Tijarah, bisnis. Bahasa Arabnya tijarah. Bisnis, perniagaan. Jadi modal kita untuk perniagaannya apa kata Ghazali? Waktu. Liyuwaffi'hum ujurahum, ayat berikutnya, ayat 30 ya. Kalau kita melaksanakan tadi tilawatul Quran, iqamatus shalah, berinfak, tiga syarat bisnis untung. Tiga syaratnya. Pertama, tilawatul Quran, baca Quran secara konsisten. Yang kedua, menegakkan salat. Bukan mengerjakan salat ya. Salat bukan dikerjakan, bukan dilaksanakan, bukan ditunaikan. Ditegakkan, direalisasikan, dibuktikan, diamalkan. Ini panjang ceritanya ini. Kalau kita bicara tentang menegakkan salat, mungkin nggak mau 2 pertemuan, 3 pertemuan, mungkin lebih. Kita perlu tahu ayat tentang salat. Kalau kita hanya belajar salat dari kecil dan dulu di MDA belajar salat, di Sanawiyah belajar salat, di SD belajar salat, kemudian tidak dievaluasi lagi, banyak kekurangan salat nanti, banyak kelemahannya. Dengan menerapkan 3 syarat tadi, tilawatul Quran, menegakkan salat, berinfak, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka akan mengharapkan tijarah, bisnis, perniagaan yang tak akan merugi. Berarti kalau tak baca Quran, rugi. Kalau salat biasa saja, tidak dengan ilmu, rugi. Liyuwaffi'hum ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahala untuk mereka, malah wa yazidahum min fadli, ada dia ekstra. Ada pahala, ada ekstra pahala. Datang sembuh, ekstranya dapat nilai seperti beribadah 1 malam tak tidur. Ekstranya dapat nilai naik haji. Tazkirah sesudah subuh, ekstranya dapat nilai naik haji. 1 subuh 2 haji. Itu ekstra. Kemudian doa malaikat lagi. Kemudian penghapusan dosa melalui langkah pulang dan pergi dari masjid ke masjid, dari masjid. Setiap langkah kita menghanyutkan dosa. Ini ekstra. Kalau tidur di rumah, salat di rumah, mana ekstranya? Liyazidahum min fadli, Allah menambahkan ekstra kurnianya. Innahu ghafurun syakur. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Syakur. Ghafur artinya Allah mengampunkan dosa orang walaupun besar mana dosanya. Tidak ada yang besar bagi Allah kalau Allah ingin mengampuni. Syakur artinya Allah membalas amalan orang itu. Amal yang singkat dibalas dengan amalan yang berlipat. Datang sholat subuh, dapat 2 haji, dapat umroh, dapat ini. Itu syakur namanya. Amal yang sedikit dinilai dengan nilai yang banyak, yang tinggi, yang tak terhitung. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbul fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.